Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah untuk membuat orderan, yang mana orderan ini adalah dari supplier luar dikirim. Seperti halnya video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya di dikirim.in, di menu dropshipper atau di dashboard dropshipper, ada dibedakan mengenai orderan dari luar dikirim, supplier dari luar dikirim, ataupun dari dalam dikirim. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat pesanan atau membuat orderan dari supplier luar dikirim. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman dropshipper sudah login, maka akan tersuguh tampilan seperti ini. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk mengklik menu buat pesanan. Nah, perlu diketahui lagi, menu buat pesanan adalah untuk melakukan pemasukan orderan, yang mana orderan ini adalah supplier dari luar dikirim. Jadi pengambilan barang dari supplier luar dikirim. Nah, di sini ada tampilan buat orderan. Ada langkah-langkah dari 1 penjemputan, 2 pemesanan, 3 konfirmasi. Nah, untuk yang pertama yaitu penjemputan. Di sini penjemputan ada fitur pilih toko atau ganti alamat. Nah, ini di mana menu alamat nantinya akan diisikan mengenai informasi mengenai nama toko, kemudian alamat toko, nama CP, nomor handphone, dan juga kelurahan atau kode pos daripada alamat yang disertakan. Nah, untuk nama toko sendiri adalah nama toko dari teman-teman dropshipper sendiri, bukan nama toko daripada supplier. Kemudian untuk alamat toko sama, yaitu alamat toko daripada dropshipper, bukan alamat toko daripada supplier. Kemudian nama CP adalah nama terang dari orang yang bisa dihubungi, berikut dengan nomor handphone CP. Dan yang terakhir yaitu nama desa atau kode pos. Nah, nama desa atau kode pos ini harus diisikan atau wajib diisikan. Jika memang nama desa tidak bisa diketikkan atau tidak bisa ditemukan ketika ditulis, maka tulis kode pos atau angka kode pos. Begitupun sebaliknya. Ketika sudah selesai dan sudah lengkap informasi mengenai alamat daripada dropshipper masing-masing, maka jangan lupa klik simpan. Kemudian di sini ada pemilihan kendaraan jemput. Ada motor, ada pickup, ada truk. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daripada dropshipper. Dan untuk vendor ekspedisi, kita menyediakan yaitu ekspedisi JNE dan juga SAP. Kemudian teman-teman dropshipper juga akan bisa mengatur atau men-setting yaitu waktu penjemputan. Di sini sudah disediakan mengenai tanggal, bulan, tahun, kemudian waktu penjemputan. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, nanti bisa klik lanjut. Kali ini saya akan melakukan simulasi secara langsung sehingga teman-teman dropshipper bisa mengetahui bagaimana cara penginputan orderan manual atau buat kiriman manual dari penyedia barang atau supplier di luar dikirim. Kebetulan saya ada orderan, maka di toko saya akan saya ganti alamat terlebih dahulu sesuai dengan toko saya, yaitu di sini pilih alamat ini. Kemudian saya menggunakan motor untuk kendaraan penjemput, kemudian vendor saya menggunakan JNE. Setelah selesai, saya setting untuk waktu penjemputannya yaitu di tanggal 16 sekarang bulan November tahun 2023 di jam 12. Nah, selesai. Kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, di sini ketika sudah klik lanjut, maka akan ditampilkan dua menu yang berbeda. Apa beda daripada dua menu tersebut? Nah, ini adalah untuk membuat order secara manual, dan ini adalah menggunakan Excel. Jadi, ketika teman-teman dihadapkan dengan satu orderan, maka teman-teman masih bisa menjangkau dengan order manual. Karena order manual ini, teman-teman dropshipper bisa melakukan penginputan satu persatu. Tapi, ketika teman-teman memang dihadapkan dengan orderan yang sangat banyak dan membludak, maka teman-teman bisa nanti upload file orderan ini menggunakan file yang sudah kita sediakan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita akan mensimulasi, yaitu membuat order secara manual. Maka kita klik menu ini. Nah, ketika sudah kita klik, maka akan muncul atau tampilan seperti ini, sesuai di layar teman-teman semua. Nah, ini adalah pesanan baru. Nah, tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya ada ambil data customer dari riwayat, karena di kami di dikirim.in ini ada juga fitur customer, yang mana ketika memang ada orderan yang sama oleh penerima yang sama, maka teman-teman nanti bisa melistkan customer tersebut di list customer yang tidak di backlist. Jadi ketika ada orderan masuk dengan nama penerima yang sama, teman-teman tidak usah lagi menuliskan informasi-informasi di bawah ini, namun teman-teman bisa langsung klik nama depan atau nama lengkap daripada customer yang sudah dimasukkan di list customer teman-teman semua. Tapi ketika memang tidak ada, otomatis teman-teman semua diharapkan untuk bisa menuliskan informasi customer sesuai dengan yang sudah diketahui. Misal di sini saya mensimulasikan ada orderan yaitu mengenai customer tersebut. Yang mana di sini ada nama pelanggan, ini sudah saya isikan, kemudian nama telepon sudah saya isikan, dan alamat sudah saya isikan, serta teman-teman jangan lupa untuk bisa menambahkan nama desa, nama kelurahan, atau kode pos. Bisa pilih salah satu di antara hal tersebut untuk bisa searching, di mana daripada kelurahan, desa, atau kode pos. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak bisa mencari nih kode posnya dengan angka, maka teman-teman bisa menuliskan nama kelurahan atau nama desa. Nah, ini adalah contoh saya menggunakan nama desa atau nama kelurahan, yaitu Tanjung Redep.
Kemudian teman-teman jika ingin mengetahui lebih detailnya mengenai alamat daripada customer, teman-teman bisa centang atau klik lihat detail. Maka di sini akan muncul tampilan untuk provinsinya di mana, kabupaten di mana, kecamatan di mana, desa di mana, kemudian untuk kode posnya. Setelah selesai mengenai informasi customer, maka selanjutnya yaitu mengenai paket yang akan dikirimkan. Nah, di sini ada nilai COD, ada nilai barang. Nilai COD ini adalah nilai yang digunakan untuk menagihkan harga dari barang yang dikirimkan, jadi total semuanya. Kalau dalam dikirim.in itu nilai COD adalah perhitungan dari harga jual, kemudian ongkir, dan juga fee COD dijumlahkan semuanya, dan itu nanti yang akan ditagihkan ke customer teman-teman dropshipper. Nah, ketika mengisi nilai COD, maka nantinya nilai barang yang ada di sebelah kanan ini otomatis juga akan terisi. Misal saya contohkan ini nilai COD-nya adalah 154 atau 154.000. Nah, otomatis nilai barang akan langsung terisi. Namun, teman-teman perlu diketahui bahwasannya ketika memang tidak menggunakan sistem pembayaran COD atau non-COD, nantinya nilai COD ini bisa dituliskan dengan angka 0. Seperti ini. Nah, nantinya nilai barangnya yang diisi. Misal, tadi di harga 154.000. Nah, ini nanti adalah tagihan yang akan diberikan kepada customer, tapi menggunakan sistem pembayaran non-COD. Nah, berhubung di simulasi kali ini adalah menggunakan sistem pembayaran COD, sehingga saya mengisikan nilai COD seharga 154.000. Otomatis nilai barang juga akan tertera. Beralih ke kolom di bawahnya, yaitu kolom isi paket atau nama produk. Jelaskan apa isi paket tersebut. Misalkan saya membeli atau saya mengorderkan customer saya yaitu 2 pieces tatakan kompor. Maka diisi sesuai dengan keterangan. Kemudian di sampingnya ada berat, yaitu dengan satuan kilogram. Teman-teman harus diperhatikan karena kita bukan satuan gram, menggunakan satuan kilogram, maka menggunakan satuan kilogram. Jika memang beratnya lebih dari 1 kg, tetap isikan 1 kg, karena kami menggunakan satuan berat dengan kilogram. Dan untuk jumlah, ini adalah jumlah daripada produk yang diorder atau berapa kuantitinya. Di bawahnya yaitu ada instruksi pengiriman, yaitu yang digunakan untuk request kepada teman-teman ekspedisi agar bisa menghubungi sebelum dikirim. Misalkan saya menuliskan hubungi sebelum dikirim. Kita scroll ke bawah lagi, maka akan ada tulisan estimasi biaya pengiriman normal, yaitu di harga 70.000 sesuai dengan alamat yang sudah ditentukan tadi. Jadi ini adalah biaya normal dari kurir. Ini ada pengertiannya di tombol I. Kemudian selanjutnya ada estimasi biaya pengiriman khusus dikirim in. Jadi teman-teman, ada banyak cashback yang didapatkan ketika memang bergabung di kirim.in. Kita bisa menawarkan cashback yaitu di angka 25%. Jadi ketika memang teman-teman menggunakan dikirim.in tidak utuh seharga 70.000 yang mana biaya normalnya, melainkan nantinya akan dipotong sebesar yang diberikan, cashbacknya berapa, maka inilah hasil yang dihasilkan dari cashback yang diberikan. Nah, ini ketika memang teman-teman ingin mengetahui rinciannya, teman-teman bisa klik tombol I. Nah, di sini ada biaya pengiriman normal, kemudian ada fee COD, kemudian ada PPN atau VAT, kemudian ada diskon. Diskon ini cashback dari kami, dikirim.in. Dan totalnya tertera di sini. Kemudian estimasi diterima. Nah, estimasi diterima ini adalah nantinya yang akan diterima teman-teman dropshipper ketika sudah dipotongkan dari cashback, kemudian PPN, kemudian fee, COD, dan juga ongkir yang sudah didiskon. Nah, ini nanti estimasi yang diterima oleh teman-teman dropshipper. Nah, di kami juga ada fitur yang memang memberikan rekomendasi ekspedisi, dimana ketika menggunakan layanan ekspedisi JNE dan SAP di daerah tersebut, maka pengiriman akan sukses. Nah, di sini tertera bahwasannya JNE akan 100% sukses, dan untuk persentase RTS di JNE 0%. Namun memang berbeda dengan SAP, di sini sukses rate-nya dengan SAP masih 0%, dan untuk RTS juga 0%. Jadi memang rekomendasi yang diberikan adalah JNE, seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya, kita pastikan semuanya dengan cek ulang. Ketika sudah fix untuk orderan ini, teman-teman bisa scroll ke atas dan bisa lanjut, klik menu lanjut. Nah, ketika sudah klik menu lanjut, nantinya akan muncul malah rere. Nah, ketika nantinya setelah klik menu lanjut, teman-teman bisa scroll ke atas, kemudian cek kembali
apakah sudah benar mengenai alamatnya, kemudian kendaraan jemputnya, vendornya, waktu penjemputan, dan scroll ke bawah, apakah benar total COD-nya seharga ini 154.000, total biaya non COD-nya 0 karena menggunakan sistem COD, kemudian jumlah orderan apakah benar cuma 1, bisa kita lihat di detail. Nah, ini detailnya, penerimanya, nomor penerima dan alamat penerima, kemudian berat barangnya, dan total yang ditagihkan atau total COD daripada barang tersebut sudah benar dan tidak ada yang harus diubah, karena ketika memang ada pengubahan, teman-teman bisa klik ubah nanti untuk bisa mengedit ulang ketika memang ada yang salah mengenai informasi yang sudah ditambahkan. Nah, pastikan semua data benar. Ketika sudah dipastikan semua benar, maka teman-teman bisa klik konfirmasi. Nah, akan ada warning atau reminder yang mana pastikan data sudah benar. Jika sudah, maka klik ya sudah. Nah, setelah selesai akan ada tampilan semua data berhasil dikirim. Nah, setelah terkonfirmasi semua mengenai informasi customer dan juga produk atau paket yang akan diproses, maka akan muncul tampilan secara otomatis seperti di layar berikut ini. Dan biasanya tampilan seperti ini bisa kita lihat di menu riwayat. Dan bisa kita scroll ke bawah. Nah, untuk teman-teman dropshipper, perlu diketahui ini adalah rincian orderan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Bisa geser ke kanan untuk melihat lebih detail. Nah, dirasa memang sudah fix, maka teman-teman nanti akan diarahkan untuk melakukan cetak resi. Tetapi ketika memang dirasa ada yang memang salah atau memang ada perubahan terkait informasi customer ataupun produknya, teman-teman bisa melakukan pembatalan dengan cara klik menu titik 3. Nah, di sini ada detail, ada batalkan. Ketika memang ada hal-hal yang perlu diedit atau memang ada kesalahan, teman-teman bisa batalkan dengan klik batalkan. Tapi ketika teman-teman ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai paket yang akan diproses, maka pilih detail. Setelah itu, biasanya menu status resi ini ketika memang resi belum dicetak akan berwarna kuning. Sehubungan resi ini sudah dicetak, maka akan berwarna hijau, berubah menjadi warna hijau. Nah, bagaimana kemudian untuk mencetak resinya? Nah, teman-teman bisa geser ke kiri, kemudian pilih kotak yang di sebelah tanggal transaksi ini agar menjadi centang. Nah, kemudian akan muncul print massal. Nah, disinilah teman-teman bisa untuk mendownload bisa mendownload resi yang sudah disediakan secara baik. Bisa melakukan cetak resi dengan cara mendownload resinya terlebih dahulu dengan cara klik print massal. Nah, untuk print massal ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, di mana ada memang kertas-kertas yang disediakan sebelumnya oleh para supplier ataupun dropshipper untuk mencetak resi. Di sini ada 2 label per halaman kertas A4, kemudian 4 label per halaman kertas A4, 9 label per halaman kertas A4, atau 10 x 15 cm thermal. Jadi, menyesuaikan saja kebutuhan masing-masing para supplier ataupun dropshipper. Namun, biasanya teman-teman dropshipper ataupun teman-teman supplier itu menggunakan yaitu ukuran 10 x 15 cm thermal. Seperti ini contohnya, saya contohkan untuk 10 x 15 cm thermal. Akan muncul tampilan seperti ini untuk ukuran 10 x 15 thermal. Dan download terlebih dahulu. Kita simpan. Nah, ketika kita sudah simpan, maka resi siap dicetak untuk melakukan penempelan di paket yang sudah disiapkan. Jadi, ini fungsinya untuk ditempelkan di paket yang sudah disiapkan untuk diproses dan dikirim kepada customer masing-masing daripada dropshipper. Sekian tutorial untuk melakukan orderan secara manual dari supplier luar dikirim. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.